Tiga lokasi berbeda menjadi saksi bisu perbuatan dugaan pelecehan seksual oleh pria berinisial Iwas terhadap salah seorang korbannya. Adegan demi adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus untuk menyibak tabir kasus ini seterang-terangnya. Rabu 11 Desember 2024, tersangka Iwas tiba di teras Udayana. Namun kali ini bukan untuk kembali berburu korban, tapi untuk mempertanggungjawabkan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Iwas, salah satunya di lokasi ini. Di sini Iwas diduga merayu korban lalu mengajak korban ke sebuah penginapan. Iwas kemudian diboncengi oleh korbannya tatkala menuju penginapan menggunakan motor korban. Iwas disebut melakukan dugaan pelecehan di kamar nomor 6. Selesai dari penginapan, Iwas dan korban berpisah di samping sebuah gedung pusat kajian. Ketika itu, dua teman korban telah menunggu. Itu metodenya sama yang digunakan oleh Agus, yaitu memanfaatkan kekurangan yang ada pada dirinya agar ada rasa iba atau kasihan dari korban. Kalau dari awal-awalnya itu selalu percakapan biasa ya, dari nanya jam dan yang lain. Kemudian percakapannya meningkat ke tentang pribadi dari si calon korban. Kemudian dari informasi yang diberikan oleh calon korban, dia menawarkan solusi bahwa seakan-akan dia bisa untuk membersihkan korban dengan tawaran mandi suci seperti itu. Nah, kalau seandainya nggak bisa, itu biasanya dia akan mulai ke pengancaman. Pengancaman misalnya bahwa dari informasi korban itu seakan-akan dia sudah mengenal korban jauh lebih dulu. Jauh lebih dulu, kemudian seandainya korban tidak tetap tidak mau, dia akan coba mengancam lagi bahwa informasi penting ini terkait keburukan korban itu akan dilaporkan kepada orang tua korban. Bahkan diancam, saya akan ke kos kamu atau saya akan ke rumah kamu. Sebelumnya, kuasa hukum Iwas menyebut ada dugaan saling suka antara Iwas dan korban. Dibawalah ke homestay itu. Tapi pada saat itu tidak ada uangnya si Agus katanya. Dia nggak punya uang, cuma itu bayarnya kalau nggak salah 50.000. Tapi si Agus bilang, ya sudah kamu bayar pakai uangmu dulu, nanti saya akan ganti. Nah setelah kejadian itu, ya ini menurut dari versinya si Agus, perempuan. Jadi lebih aktif perempuan itu proaktif. Nah, kami melihatnya bahwa ini ada suatu kebiasaan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh si perempuan itu. Nah, kemudian dia lakukan semuanya. Sesudah itu selesai. Nah, cuma di sana marahnya itu karena dia tidak memperoleh uang yang tadi dijanjikan itu. Kakak Hindu ya, demi Tuhan, nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Namun pakar hukum pidana menilai video yang direkam oleh korban kala Iwas melancarkan bujuk rayunya bisa membuktikan adanya manipulasi untuk dapat melakukan aktivitas seksual dengan korban. Kalau kita lihat relasinya dengan video tadi, itu memang sudah ada indikasi memenuhi unsur memanfaatkan kerentanan seseorang. Karena kita lihat dari cuplikan pembicaraan tadi, ada kelemahan seseorang yang sedang dieksploitasi, insecurity seseorang yang sedang dieksploitasi. Nah, ini memenuhi unsur di sini. Apakah nanti eksploitasinya itu didukung alat bukti lain sehingga terjadi kekerasan seksual, ya, kekerasan seksual berdasarkan metodologi itu? Nah, ini yang harus dibuktikan lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat perkaranya, ini kan Agus ini kan sudah tersangka. Agus atau Iwas ini sudah tersangka, artinya buktinya bukan hanya ini. Dan polisi rasanya dia leaking bukti ini supaya mendapatkan dukungan publik yang pertama, yang kedua juga mencerahkan masyarakat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Adi Henry, Metro TV. Selain video yang merekam dugaan Iwas merayu korbannya, polisi diyakini mengantongi bukti-bukti lain dalam kasus dugaan pelecehan seksual ini. Dan kita akan segera membahasnya bersama pendamping korban Iwas, Ade Latifah, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam Mbak Ade dan juga Mas Reza. Selamat malam. Baik, saya akan ke Mbak Ade terlebih dahulu. Mbak Ade, polisi menjelaskan rekonstruksi kasus dugaan pelecehan dengan tersangka Iwas ini dilaksanakan berdasarkan keterangan dari Iwas dan juga dari pihak korban. Nah, apakah dari pantauan Anda rekonstruksi sudah sesuai dengan keterangan korban?
Iya, jadi kami dari pendamping korban sebenarnya tidak dapat mengikuti secara penuh rekonstruksi itu, terutama adegan-adegan yang ada di dalam kamar, karena memang tadi dari kepolisian membatasi jumlah orang yang dapat masuk ya, karena memang kondisi luas kamar yang memang tidak bisa untuk kemudian banyak orang masuk, sehingga kami dari pendamping korban juga tidak melihat sama sekali rekonstruksi yang ada di dalam kamar, sehingga kami juga tidak punya pembanding adegan-adegan yang terjadi di dalam kamar. Tapi untuk di luar kamar, di homestay, di parkiran homestay, kami melihat ada kesesuaian antara keterangan korban selama ini dengan hasil rekonstruksi tadi, di mana memang yang meminta atau yang memerintahkan korban untuk membayar ke pihak homestay itu adalah dari tersangka Agus, seperti itu. Hanya saja ketika kita berpindah ke lokasi berikutnya di Islamic Center, itu ada beberapa detail-detail yang berbeda memang antara keterangan korban dengan kronologi dari Agus yang tadi direkonstruksi. Itu seperti misalnya ketika teman-teman dari korban yang merupakan saksi itu datang, itu sebenarnya di awal menanyakan kenapa kemudian tersangka bisa berada di atas motor dibonceng oleh korban dan lain sebagainya. Tapi dari keterangan tersangka ketika baru bertemu itu, kemudian teman-teman korban itu langsung seperti memfoto-foto tersangka seperti itu. Bahkan tersangka juga menyebutkan tadi ada adegan-adegan di mana korban turun dari motor dan langsung memeluk temannya, di mana keterangan dari korban maupun kedua saksi, teman korban itu menyatakan bahwa tidak ada adegan memeluk itu, seperti itu. Jadi ada beberapa detail-detail yang berbeda ketika kami berpindah ke Islamic Center. Oke, Mbak Ade, mengenai salah satu lokasi tempat reka adegan adalah tempat penginapan yang menjadi tempat tersangka diduga melakukan aksinya. Apakah ini lokasi yang sama yang mungkin disebutkan oleh para korban lain yang Anda dampingi? Iya, betul. Ini lokasi yang sama dan juga di kamar yang sama. Oke, baik. Selanjutnya saya akan ke Mas Reza. Setelah kemudian adanya rekonstruksi ini, apakah kemudian bisa semakin memperjelas konstruksi perkara kasus ini? Semestinya demikian. Rekonstruksi itu dilakukan antara lain untuk menyempurnakan, untuk menggenapi informasi yang sudah disampaikan oleh siapapun itu, baik itu saksi maupun tersangka maupun korban. Kenapa? Karena kita sedang berbincang tentang peristiwa kejahatan yang saya bayangkan memunculkan efek traumatis, efek guncangan batin terutama bagi korban. Nah, atas dasar itu untuk memastikan apakah ingatan itu sungguh-sungguh bisa diandalkan, apakah informasi itu sungguh-sungguh akurat, maka juga dilakukan pengujian di lapangan di TKP lewat rekonstruksi sedemikian rupa. Jadi hitung-hitungan di atas kertas ya, bahwa olah TKP yang dilakukan semacam ini, rekonstruksi sedemikian rupa diharapkan akan bisa menyempurnakan pemberkasan oleh pihak penyidik. Oke, baik, kembali ke Mbak Ade mengenai modus yang dilakukan oleh tersangka. Apakah manipulasi psikologi merupakan modus yang dilakukan tersangka berdasarkan keterangan korban yang Anda dampingi? Iya, untuk keseluruhan korban dewasa memang modus yang digunakan itu sama, di mana korban sedang duduk sendiri di teras Udayana, kemudian dihampiri oleh tersangka Agus, kemudian diajak berkenalan, kemudian ada beberapa korban yang kemudian diambil simpatinya dengan cara menceritakan kisah sedihnya si tersangka, di mana dia adalah seorang disabilitas tapi tidak ada orang yang kemudian menyukai dia dalam hidupnya dan lain sebagainya. Dan ada juga korban-korban yang kemudian ditunjukkan video-videonya si tersangka, bahwa tersangka dengan keterbatasannya bisa menjadi sosok yang produktif dalam kesehariannya, sehingga kemudian korban-korban ini menjadi bersimpati dan percaya bahwa tersangka adalah orang baik yang tidak ada niat apapun. Dan setelah ada kepercayaan dari para korban lah, kemudian si tersangka ini mulai mengulik-ngulik masalah pribadi, dan akhirnya kemudian dari informasi-informasi itu yang kemudian diputar menjadi alat untuk kemudian mengancam para korban, seperti itu. Untuk korban dewasa seperti itu. Oke, Mbak Ade, sebelumnya kuasa hukum Iwas ini kan sempat menyebut ada dugaan saling suka antara Iwas dan korban. Tanggapan Anda?
Saya sebenarnya melihat ya sejauh selama ini kan beberapa kali juga saya sempat live di media lain gitu ya bersama tersangka juga gitu. Saya melihat ada beberapa hal yang kemudian tidak konsisten dari keterangan-keterangan tersangka gitu ya, di mana awalnya tersangka sangat tegas menyatakan bahwa dialah korban yang kemudian dipaksa oleh si korban yang melapor ini, kemudian berubah menjadi suka sama suka, dan kemudian kesepakatan suka sama suka itu muncul ketika di dalam kamar, tapi tiba-tiba sekarang di dalam keterangan dikatakan bahwa suka sama sukanya sudah sejak awal ada kesepakatan untuk membayar, nanti diganti uangnya dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang kemudian berubah-ubah dari keterangan tersangka yang kita dengar selama ini, baik itu di media dan berbagai sumber, sehingga dan saya juga bisa katakan untuk uang 50.000 gitu, maaf saja, tapi uang 50.000 kemudian korban-korban akan mempertaruhkan psikologisnya yang begitu terguncang sampai sekarang. Bahkan para korban juga masih banyak, terutama pelapor sampai sekarang juga belum punya keberanian untuk muncul di publik seperti itu. Ya, saya rasa sangat tidak hanya untuk uang 50.000 itu saja mengorbankan kondisi psikologisnya seperti ini, rasanya tidak mungkin seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita lihat sebenarnya korban ini benar-benar, apalagi dengan korban sampai sekarang benar-benar masih kemudian kekeh untuk bagaimana proses hukum ini terus berlanjut sampai akhir. Ini memang memperlihatkan bahwa korban memang sedang dalam kondisi yang sangat trauma dan ingin mendapatkan keadilan seperti itu. Oke, baik Mas Reza, mengenai pembuktian adanya pelecehan seksual terutama secara fisik seperti ini, faktor apa yang paling penting untuk dimiliki oleh polisi ataupun aparat penegak hukum dan untuk dihadirkan nanti di persidangan? Beruntungnya bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang menunjukkan keberpihakan yang sangat besar terhadap korban. Itu tampak misalnya bahwa keterangan dari korban saja sudah diposisikan, sudah disikapi sebagai satu alat bukti. Berarti praktis tinggal penyidik menemukan satu alat bukti baru. Nah, satu alat bukti baru itu bisa lewat visum, baik itu visum repertum kah, atau visum psikologikum kah, visum psikiatrikum kah, ataupun pembuktian-pembuktian lainnya yang bisa menopang kerja penyidik sehingga pada akhirnya ditemukan dua alat bukti minimal. Bahwa Iwas sekarang sudah mendapatkan status sebagai tersangka, maka saya pahami bahwa pihak penyidik sudah memiliki ketersediaan dua alat bukti itu. Semakin banyak kiranya alat bukti didapat, mudah-mudahan proses persidangan nanti juga akan semakin solid untuk membuktikan apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan kekerasan seksual sebagaimana yang didakwakan. Baik, Mas Reza, selanjutnya kita akan memperdalam mengenai bagaimana kesaksian korban ini bisa menjadi landasan utama untuk membongkar kasus, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Mbak Ade dari keterangan para korban yang Anda dampingi. Apakah kemudian ataupun keterangan apa yang diberikan mengenai bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh para korban? Ya, jadi dari 5 korban dewasa yang kami dampingi ini untuk pelapor memang sudah banyak ya diberitakan bahwa memang terjadi penetrasi dari tersangka terhadap korban, tapi kemudian 4 orang lainnya ini juga beragam begitu. Ada yang kemudian sudah terjadi pertemuan alat kelamin tapi tidak terjadi penetrasi, ada yang kemudian bentuknya adalah pelecehan-pelecehan bahkan secara verbal yang kemudian di mana tersangka meminta korban untuk melakukan aktivitas oral yang pada akhirnya kemudian ditolak oleh korban begitu. Jadi ada yang memang masih bentuknya adalah verbal, ada yang sudah menyentuh tapi tidak sampai ada pertemuan alat kelamin, ada yang pertemuan alat kelamin tapi tidak sampai penetrasi, dan ada juga yang sudah penetrasi. Oke. Selain pelapor, apakah kemudian korban lainnya juga akan memasukkan laporan kepada kepolisian atau seperti apa? Sejauh ini 2 korban lainnya itu sudah menjadi saksi di laporan korban pertama, korban yang sudah melapor seperti itu, dan berkas perkaranya juga sudah menjadi satu dengan pelapor sebagai saksi. Sedangkan 2 orang lainnya itu masih belum dipastikan apakah akan menjadi laporan tersendiri ataukah akan menjadi laporan penguat bagi laporan pertama.
Oke, saya akan kembali ke Mas Reza mengenai keterangan dari korban dan kaitannya dengan Undang-Undang TPKS yang berlaku. Artinya keterangan korban ini sebetulnya ataupun kesaksian korban ini bisa menjadi landasan utama untuk membongkar kasus ini. Dalam sekian banyak kasus pidana, saya berulang kali memposisikan diri sebagai orang yang mengkritisi proses penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada keterangan. Kenapa? Karena dari sudut pandang psikologi forensik, keterangan itu sangat ringkih, mudah terfragmentasi, mudah terdistorsi. Tetapi memang kalau kita mau konsekuen dengan isi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, justru saya harus banting setir dengan mengatakan ketersediaan satu alat bukti dari keterangan korban itu sudah merupakan modal yang sangat jitu bagi penyidik untuk lebih serius dan lebih serius lagi menemukan alat bukti tambahan guna memastikan bahwa kasus ini bisa sampai ke persidangan. Nah, memang itu merupakan manifestasi keberpihakan Undang-Undang TPKS terhadap korban. Di samping ada juga pasal lain yang berbunyi kurang lebih bahwa selama proses ini berlangsung, terlapor tidak boleh melaporkan balik ya pelapor. Ini juga merupakan bentuk proteksi, bentuk keberpihakan tambahan bagi para korban kekerasan seksual dalam rangka mencari keadilan. Oke, salah satu bukti kemudian yang juga muncul adalah mengenai video yang direkam korban kala Iwas kemudian melancarkan bujuk rayunya. Apakah video seperti ini bisa kemudian menjadi bukti penunjang untuk membuktikan adanya manipulasi untuk dapat melakukan aktivitas seksual dengan korban? Saya mengkategorikan rekaman audio visual itu sebagai benda yang potensial menjadi bukti saintifik, yang tentu saja konsekuensinya adalah dibutuhkan pengujian secara forensik elektronik atau digital forensik. Oke, baik, kembali ke Mbak Ade mengenai kondisi korban saat ini seperti apa psikologisnya Mbak Ade? Para korban khususnya pelapor ya masih dalam kondisi memang yang ketakutan, masih belum punya keberanian untuk kemudian bertemu dengan orang-orang selain dari tim ataupun kepolisian yang memang orang-orang yang berwenang untuk mengurusi proses hukum ini seperti itu. Sehingga memang para korban juga sudah mengajukan sebenarnya perlindungan psikologis kepada LPSK walaupun tidak ada ancaman secara langsung terhadap para korban, tapi memang melihat kondisi korban saat ini yang cukup trauma dan juga masih ketakutan, maka dari itu kemudian diajukan perlindungan psikologis itu kepada LPSK. Oke, kembali ke Mas Reza mengenai penerapan pasal yang dilakukan ataupun terhadap tersangka ini adalah pasal 6C Undang-Undang TPKS. Bagaimana kemudian komentar Anda mengenai penerapan pasal 6C ini? Penetapan penggunaan pasal 6C tentu saja berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Tetapi saya ingin meninjau dengan mengatakan bahwa sejak Indonesia memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, sah sudah kita semua harus sepakat menyikapi kekerasan seksual sebagai kejahatan serius, kejahatan luar biasa. Pelakunya kita posisikan sebagai pelaku kejahatan yang serius, pelaku kejahatan yang luar biasa. Nah, agar kemudian undang-undang ini tidak menjadi macan kertas, hanya garang di permukaan saja, tapi lemah pada saat penerapan, maka saya sungguh-sungguh mendorong otoritas penegakan hukum juga untuk menggunakan mindset yang serius, mindset yang luar biasa. Antara lain dengan menggunakan tolok ukur terkait dengan residivisme. Yang saya maksud adalah ketika kita ketahui bahwa seorang pelaku kekerasan seksual ternyata telah memakan sekian banyak korban, telah sekian kali mengulangi perbuatan pidana, maka betapapun yang bersangkutan belum pernah berproses hukum sebelumnya, namun adanya sekian banyak korban, adanya sekian peristiwa pidana itu menurut saya sudah memadai untuk mencap yang bersangkutan sebagai residivis. Dengan kata lain, sebutan residivis itu tidak disertai atau tidak diacu dengan argo berapa kali seseorang masuk keluar penjara, tetapi acuannya adalah berapa kali seseorang melakukan perbuatan pidana, berapa banyak korbannya, terlepas apakah yang bersangkutan sudah atau belum pernah melakukan pidana sebelumnya. Nah, kalau kemudian pada kasus ini Iwas sebagaimana disebut-sebut oleh pihak Polda NTB sudah memangsa sekian belas korban, berarti kita bayangkan sekian belas kali peristiwa pidana dia lakukan, maka dengan rumusan re-offending atau pengulangan perbuatan pidana, yang bersangkutan tampaknya sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai residivis. Konsekuensinya, kepada residivis sudah barang tentu harus dikenakan pemberatan sanksi semaksimal mungkin.
Oke, baik. Mbak Ade, catatan Anda ataupun tanggapan terhadap pernyataan Mas Reza barusan? Ya, sebenarnya yang korban harapkan ini kan adalah bagaimana kemudian mereka bisa merasa aman begitu ya ketika kemudian mereka akan kembali beraktivitas menjalani keseharian, dan tentunya melihat ada banyaknya korban lainnya juga mereka punya empati bagaimana supaya tidak ada korban-korban lainnya, sehingga kami tentu saja percaya bahwa apapun kemudian yang menjadi keputusan nanti itu adalah yang terbaik, itu adalah yang kemudian bisa membuat korban merasa aman, dan juga teman-teman di luar sana juga bisa lebih lega begitu, karena satu orang yang selama ini meresahkan juga sudah mendapatkan sanksi seadil-adilnya. Baik, Mbak Ade dan juga Mas Reza, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.